Hadis ke-758, Aidul maridi utawi orang yang menjenguk orang sakit itu yakhudu fir rahmati, itu diselimuti dengan fir rahmati, dengan rahmat. Diselimuti fir rahmati pada rahmat. Faida jalasa, maka apabila duduk indahu di sisinya, ghamarat hu, maka dia dipenuhi ar-rahmata ing rahmat. Nah, kita kalau menjenguk orang sakit, duduk di sampingnya, di sekelilingnya, ini kita dipenuhi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad an Abi Umamah. 759. Alimun utawi orang yang alim, mengerti agama Islam, yuntafa'u bi ilmihi, dan bermanfaat ilmunya. Diambil manfaat bi ilmihi, dengan ilmunya ya. Ada orang alim, terus kemudian ilmunya digunakan sampai-sampai dimanfaatkan atau diambil oleh orang-orang, diajarkan, diambil manfaatnya, ilmunya. Nah, orangnya seperti itu khairun, lebih baik, min alfi abidin, dibanding orang 1000, min alfi abidin, dibanding 1000 abidin, orang yang hanya beribadah tanpa ilmu. Artinya dia itu beribadah saja, dia tidak pernah belajar agama Islam, jarang-jarang ya, pengetahuannya sedikit. Nah, itu bandingannya adalah 1 dibanding 1000. Bahkan pahalanya juga sama. Pahalanya orang, kadang kita kemarin ya, bapak-bapak ya, kemarin kan kita sempat ngaji ini ya, bahwa bandingannya itu orang sholatnya 1 rakaat, orang alim, orang yang mengerti agama, orang yang pintar, orang yang ya pemahaman agamanya luas, itu 1 rakaatnya itu sama dengan 1000 rakaatnya orang yang biasa saja, orang yang tidak alim, orang yang ya tidak mengerti agama Islam gitu ya. Jadi itu bandingannya seperti itu. Nah, ini juga sama nih ya. Satu orang alim itu sama, yaitu bandingannya sama seperti 1000 orang yang tidak alim, atau 1000 orang yang biasa-biasa saja, atau orang yang hanya beribadah saja tanpa ilmu gitu ya. Rawahu Dailami an Ali. 760. Ajaban, sungguh mengherankan, li amril mu'minin, bagi urusan orang-orang mukmin. Inna amrohu kullahu la khairun, sesungguhnya urusannya seorang mukmin itu kullahu, semuanya, la khairun, itu baik. Jadi sebenarnya orang-orang mukmin itu dalam hal apapun itu sudah baik, karena dia punya iman ya, iman kepada Allah, iman kepada Rasul dan lain sebagainya ya. Dia punya ilmu dan lain sebagainya. Orang-orang mukmin itu urusannya itu baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'minin, dan tidak terjadi kepada seorang pun, li ahadin. Walaisa dzalika li ahadin, tidak terjadi kepada seseorang pun, illa lil mu'mini, kecuali hanya kepada orang-orang mukmin saja. Ya, maka beruntung bagi orang-orang mukmin, semua urusannya itu dianggap baik sama Allah gitu ya, karena dia di dalam hatinya setiap melakukan sesuatu itu ada keimanan di dalam hatinya. Setiap melakukan sesuatu ada kepercayaan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya apa yang dilakukan itu dianggap baik sama Allah. Inna sobatu sarra'u syakaro, apabila ia mendapatkan kesenangan, syakaro, maka dia bersyukur. Wa kana khairan lahu, dan itu baik baginya. Wa in asobathu dharra'u, dan apabila dia tertimpa kesusahan, dharra, kesusahan ya, sabaro, orang mukmin tersebut mau bersabar, fakana khairan lahu, dan yang demikian itu khairan, lebih baik, itu baik lahu baginya. Jadi orang mukmin itu karena dianggap Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya baik gitu ya, sebenarnya baik. Dan sesungguhnya orang in asobathu sarra'u syakaro, dan apabila dia ditimpa atau mendapatkan kesenangan, dia itu bersyukur. Dan apabila dia mendapatkan kesusahan, dia bersabar. Itu ciri-ciri orang-orang yang mukmin. Fakana khairan lahu. Rawahul Imamul Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ajibtu lil mu'mini, saya heran. Herannya itu siapa yang heran ini? Rasulullah. Ajibtu,
Saya ta'ajub lil mu'mini kepada orang mukmin, innallaha ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala lam yaqdi itu tidak memutus lahu kepada seorang mukmin qadaan suatu keputusan illa kana khairan lahu kecuali baginya itu khairan lahu itu lebih baik lahu baginya. Jadi sebenarnya Allah semua apa yang sudah diputuskan oleh Allah kepada manusia untuk kita semuanya itu baik sebenarnya. Jadi cuman manusianya saja yang tidak tahu bahwa keputusan itu baik, ya. Jadi apapun, mau kegembiraan, mau kesedihan, mau sakit, mau kecelakaan, mau apapun yang kira-kira kita anggap itu buruk, itu sebenarnya udah keputusan Allah yang terbaik buat kita. Kadang-kadang kita sering ya merasa bahwa keputusan ini buruk, padahal itu di ujung-ujungnya setelah dijalankan beberapa bulan, oh ternyata alhamdulillah ya saya mendapatkan ini, coba kalau dulu dapat yang itu, yang sono. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu itu bahwa itu yang kita dapatkan itu adalah kebaikan. Kita sangkanya buruk aja. Nah itu ya maksudnya innallaha ta'ala lam yaqdi lahu qada'an illa kana khairan lahu, bahwa semua apa yang diputuskan Allah untuk manusia itu adalah semua yang terbaik, itu khairan lahu, lebih baik bagi seorang mukmin tersebut. Nah, karena kalau orang mukmin mungkin menyadari ya ini keputusannya baik bagi dia dan itu dianggapnya baik walaupun kelihatannya kesedihan atau kekurangan atau apa karena orang mukmin. Tapi bagi orang yang tidak mukmin, ya orang yang tidak iman, dia akan menganggap semua keputusan buruk ya buruk bagi dianya, sehingga dia mengeluh, sehingga dia suudzon kepada Allah, sehingga dia nggak terima atas keputusan itu yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Nah itu yang nggak mukmin. Nah, cuman makanya sesuatu yang kita anggap buruk itu sejatinya nggak buruk. Sebenarnya itu sudah terbaik bagi kita. Cuman kadang-kadang kitanya yang nggak tahu bahwa itu adalah kebaikan. Ya, kadang-kadang kita mengeluh duluan karena kita anggapnya buruk. Nah itu masalahnya. Rawahu Ibnu Hibban an Anas. 762. Ajibtu lil mu'mini, saya heran pada mukmin, orang-orang mukmin, wa jazaihi, dan dengan keresahannya ya, minas suqmi, dari sakit. Nabi Muhammad ya, ajibtu juga merasa heran lil mu'mini kepada orang-orang mukmin yang resah, sedih, gelisah, minas suqmi, dari rasa sakit, minas suqmi, dari kesakitan. Walau ya'lamu ma lahu fi sukmi, dan seandainya ya'lamu, dia tahu, ma, pahala lahu baginya fi sukmi, ketika dalam keadaan sakit, ahabba, maka dia akan senang, ayyakuna sakiman, merasakan sakit. Kalau dia tahu pahalanya orang yang sakit, nah, niscaya seseorang itu akan senang dengan sakit. Kalau tahu pahalanya yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yalqallaha azza wa jalla, sehingga bertemu dengan Allah azza wa jalla sampai pada dia meninggal gitu ya. Misalnya dia sakit terus sampai meninggal. Kadang-kadang orang yang kalau sakit cuma sekali sehari 2 hari kan nggak mengeluh, biasa aja gitu ya. Tapi kalau udah orang itu sakit-sakitan nggak sembuh-sembuh sampai lama, pasti akan ada rasa mengeluhnya. Kok nggak sembuh-sembuh ya sakitnya. Nah, yang demikian itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya. Hatta yalqallaha azza wa jalla, sampai dia meninggal, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada di hadis lain kalau orang yang lagi sedang sakit itu adalah apa? Dia akan dosa-dosanya itu dihancurkan atau diampuni semuanya, dilebur dosa-dosanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut seseorang, dari kesehatannya dicabut, kekuatannya dicabut, kenikmatannya dicabut, kebahagiaannya dicabut, pun dosanya akan diambil, dicabut. Nah, ketika udah mau menyembuhkan seseorang, Allah kembalikan semuanya, menyuruh malaikat ya, di hadisnya itu kan, menyuruh malaikat balikin kekuatannya, balikin kesehatannya, balikin kebahagiaannya, balikin keceriaan wajahnya, balikin ini semuanya dibalikin, kecuali yang tidak dibalikin apa?
Apa yang tidak dibalikin? Dosanya nggak dibalikin. Kalau dosanya nggak usah dibalikin. Udah, mereka setelah sakit udah bebas dari dosa, udah nggak punya dosa, gitu ya. Seperti itu. Nah ini kalau tahu kita sakit itu luar biasa pahalanya, insya Allah kita akan terbebas dari dosa-dosa. Makanya ketika orang yang habis sakit itu wajahnya cerah, ceria gitu ya, seperti orang yang baru terlahir itu biasanya udah sembuh gitu ya. Rawahu Tabrani an Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Tabrani an Ibnu Mas'ud. 764 ya. Ajib tuh saya heran, saya takjub, merasa takjub lil muslim kepada seorang muslim. Ini seorang muslim, bukan mukmin ya. Kalau yang tadi mukmin, orang yang beriman. Idza asobatsu, apabila dia mendapatkan musibah, dia tertimpa musibah, ihtasaba wa sabara, dia mengharap pahala kepada Allah. Dia masih berharap kepada Allah. Dia mendapat musibah, ingat Allah, ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi wasilah atau mendapatkan pahala darimu ya Allah, gitu ya. Wasobaru, dan bersabar. Maida asobau khairun, dan apabila dia mendapatkan kebaikan, hamidah, maka ia memuji Allah, wasyakaro, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mendapatkan kebaikan, dia mendapatkan kebaikan, dia memuji kepada Allah, membaca alhamdulillah, dapat uang alhamdulillah, dia sehat alhamdulillah, dia mendapatkan kebaikan alhamdulillah, dapat berjalan ke masjid alhamdulillah, apapun, sering banyak-banyak membaca alhamdulillah karena atas merasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, wasyakaro, dan bersyukur. Innal muslima, sesungguhnya seorang muslim, yujaru, itu diganjar atau diberikan pahala, fi kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Nah, seorang muslim itu semuanya akan dikasih pahala. Sampai pada fil luqmati yarfa'uha ila fihi, sampai pada satu suapan yarfa'uha, yang diangkat tangannya ila fihi, pada mulutnya, sampai dia mengambil satu suapan masuk ke mulut pun itu akan menjadi ganjaran atau pahala bagi seorang muslim. Karena apa? Di situ berdoa, terus kemudian setelah makan baca bismillah, sebelum makan baca bismillah, selesai mengunyah alhamdulillah, makan lagi bismillah, selesai mengunyah alhamdulillahirabbil alamin, berdoa. Nah, itu adalah kebaikan ya. Jadi segala macam kita beruntung gitu ya, menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, segala sesuatunya itu diganjar sama Allah Subhanahu wa taala dengan pahala-pahala. Sampai satu suapan ke mulut pun akan diganjar sama Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Baihaqi an Sa'id.